dengan acara pawai obor ini sebagai simbol menyambut perayaan hari jadi Joko Rano Sultan Muda Farsha dan ini bagian dari Festival Legogam. Pawai obor Gama Cahaya namanya. Kalau sebegini semua harus cepat supaya dapat api dari Sultan. Bukan masalah dapat berkah, tapi inilah luapan kesemangat kami sebagai masyarakat. Kenalkan, kita nama Wawan, orang Ternate. Ini orang ritual adat yang di Kesultanan selalu bikin. Gama Cahaya DP arti cahaya di negeri. Ini mana kerja? Gama Cahaya sekaligus pertanda kalau besok hari kelahiran Sultan, Sultan Muda Farsha, Sultan Ternate yang ke-48. Dan artinya Festival Legogam siap dilaksanakan. Ya, mengapa sampai sekarang masyarakat Kota Ternate sangat menghormati Sultan karena mereka sangat menghargai Pak Sultan. Di sebelah kiri saya ini merupakan pengawal kesultanan, pengawal kerajaan, pengawal Sultan juga. Kalau yang di depan sana yang putih itu orang di sini nyebutnya doi-doi atau tandunya Sultan sama permaisuri. Biasa yang nandunya ini dari kalangan Suangare atau abdi dalam. Kalau yang ini namanya Alfiris. Fungsinya untuk menjaga Sultan dan permaisuri. Bisa dibilang sama dengan pasukan pengaman presiden begitu. Adin. Legogam merupakan saat-saat yang dinanti oleh semua orang. Saking besarnya acara ini, banyak juga wisatawan yang datang untuk nikmati. Di sini semua kebudayaan Ternate ada, dan Maluku Utara pada umumnya. Makanya kalau dorang ada di sini pas bulan April, ya dorang beruntung bisa menyaksikan secara langsung kebudayaan yang ada di sini. 13 April tahun 2014 dimulai. Orang paling suka lihat tarian perang.
Ini kisah perjuangan nenek moyang kita, mengusir penjajah Portugis yang mau coba kuasai rempah-rempah yang ada di Ternate. Legugam sebetulnya baru diadakan 13 tahun terakhir atas inisiatif Boki Ratu Permaisuri Sultan. Tujuannya supaya masyarakat tak lupa dan Ternate kejayaan di masa lampau. Kesultanan Ternate masih berpengaruh besar terhadap masyarakat dan pemerintah. Makanya setiap kelahiran sultan, kami semua pasti akan bersyukur. Sultan dan Boki Ratu juga dianggap penting dalam tatanan pemerintahan, karena bila fondasi tidak kuat, maka puncak pemimpin pun akan hancur. Oleh itu, hubungan sultan dengan warga sangat baik sampai sekarang ini. Di sini warga pun bisa kasih kritik kepada sultan. Kritik tersebut disampaikan dalam keindahan gerak lewat tari. Tari Legu punya makna sebagai bahan renungan terhadap sultan, sebagai apa yang telah dilakukan untuk warga Ternate. Tari ini hanya bisa dimainkan di acara besar dan harus ditampilkan di hadapan sultan. Bahkan presiden sekalipun belum tentu bisa memintanya. Kedekatan warga dengan sultan memang sudah terjalin dengan lama. Kami sering mengisi waktu sambil berseni. Tinggal di dalam keraton bukan berarti Sultan dan Boki menutup diri untuk warga. Warga bisa saja bertemu setiap saat. Boki dan Sultan suka main musik dan bernyanyi bersama kami di pendopo keraton.
Kalau ada acara musik, pasti kelompok kamilah yang diminta oleh Sultan untuk tampil. Ini sisi kehangatan yang mungkin jarang diketahui orang banyak. Sultan Mudaffar Shah dan Boki Ratunita tara kaku seperti apa yang orang bayangkan. Mungkin Ngoni pernah dengar nama Kesultanan Ternate. Nama kesultanan kami memang sudah diperkenalkan sejak sekolah dasar. Menurut kami, Ternate adalah Kesultanan Islam Melayu pertama di Indonesia, bukan Samudra Pasai, seperti yang setiap orang sebut selama ini. Harus dihafal itu. Pada masa kejayaannya hingga pada abad ke-19, Kesultanan Ternate punya lebih dari 90 daerah kekuasaan yang tersebar di Maluku, Papua, dan Sulawesi. Namun setelah Republik Indonesia berdiri, semua wilayah diberikan kepada pemerintah. Kesultanan Ternate sudah hampir 9 abad berdiri dan sekarang sudah masuk generasi ke-48. Ada cerita setiap sultan yang mau pimpin Ternate harus pakai stampa. Kalau stampa bilang tara cocok jadi sultan, maka mahkota akan membesar atau mengkecil sendirinya. Orang juga tara tahu bikin apa sampai dia begitu. Kesultanan percaya stampa asalnya dari surga. Semua jenis batuan di dunia ada di stampa. Orang Belanda pernah hitung, jumlahnya ada 144 batu. Dulu, kejayaan kesultanan kami menjadi buah bibir. Bahkan bangsa Eropa berbondong-bondong coba menguasai dan menaklukkan Ternate. Berbagai peninggalan masih banyak ditemui di Ternate. Kondisinya juga masih terawat. Ini DP nama Benteng Kalamata. Benteng Kalamata dibangun sama bangsa Portugis sekitar abad ke-15. Benteng ini digunakan sebagai pertahanan. Tapi setelah dipukul mundur sama pasukan Kesultanan Ternate, benteng ini diduduki oleh bangsa Spanyol dan dijadikan sebagai pusat perdagangan rempah-rempah karena posisi benteng ini yang strategis di tepi pantai. Kalau dorang jalan-jalan di Ternate, jangan lupa singgah di rumah makan satu ini untuk isi tenaga. Inilah rumah makan yang cukup terkenal di Ternate yang ada dari tahun 75. Belum ke sini, berarti belum ke Ternate. Bu, nasi kuning satu. Nasi kuning ikan.
yang jual keturunan Cina. Mereka lihat peluang usaha saat itu. Dorang jual menu sebetulnya sangat sederhana, cuma nasi kuning sama lontong sayur saja. Tapi DP rasa mantap. Rempah-rempah terasa betul. Coba lihat, tak pernah sepi rumah makan Kamis ini. Setiap hari banyak yang cari sarapan di sini. Kalau telat-telat bisa kehabisan. Ternate, adanya di sebelah barat Pulau Halmahera. Tanah kelahiran kita ini masuk Provinsi Maluku Utara. Kalau ke sini, bisa naik pesawat dari Jakarta, Manado, atau Surabaya. Jalur laut juga bisa, tapi bisa lebih lama kalau sampai Ternate. Kota Ternate sendiri memang kecil, luasnya cuma 1/80 dari Jakarta. Tapi mungkin bisa jadi nih kota paling tua di Indonesia. Kita di kota ini berdiri di atas gunung api aktif di dunia, namanya Gunung Gamalama. Kini Ternate semakin maju dan ramai. Banyak pendatang yang datang ke sini. Sebagai kota yang syarat sejarah, ini kota sangat tenang dan nyaman untuk ditinggali. Kurang bagus apa lagi coba Ternate? Ternate punya julukan Island of Spice atau Pulau Rempah-Rempah. Ini dia buah pala. Kita bilang ini rempah-rempah yang paling fenomenal. Sejarahnya begini, pedagang Arab lah yang mengenalkan biji pala ini ke Venesia. Dan ternyata dorang suka, jadilah dorang berbondong-bondong datang cari asal biji pala ini. Dan sampailah dorang ke Ternate ini. Dulu saat diperkenalkan di Eropa, pala hanya untuk kaum bangsawan saja. Mereka terpikat dengan pala beraroma wangi yang khas. Harga 1 kilo pala saat itu setara dengan 7 ekor sapi. Satu pohon pala minimal bisa dapat sampai 5 kilo. Kalau dong semua mau coba khasiat pala Ternate, jangan khawatir, bisa lewat sirup pala. Ini juga buat tangan khas Ternate.
Pak Nandra, salah satu pembuat sirup pala di Ternate. Sirup dibuat karena dulu setelah panen biji pala, daging buahnya cuma dibuang di kebun untuk dijadikan pupuk. Tapi setelah penelitian kasih uji, banyak kandungan gizi ternyata. Makanya dikasih olah sekarang daging buah pala supaya lebih bernilai. Dari 10 kilo daging buah pala mentah, sirup yang akan jadi sekitar 8 liter. Kesemua proses alami, tanpa tambahan pengawet. Karena pala dengan gula punya sifat mengawetkan masakan. Ternate memang hanya sebuah kota kecil di timur Indonesia, tapi perannya besar dalam mewujudkan lahirnya Nusantara. Kita bangga menjadi penerus Ternate. Indonesia bagus.